Suasana masih pagi, sekitar pukul 6. Belum banyak kendaraan yang lalu lalang. Saat itu Burhan sedang menikmati secangkir kopi di dalam rumah. Dari balik kaca dia melihat jalan raya yang ada di depan rumahnya. Terlihat seorang emak-emak melintas dengan membawa barang dagangan. Ketika hampir sampai di depan rumah Burhan, tiba-tiba setang kemudinya seperti dibelokkan oleh seseorang. Emak-emak itu pun terpental. Sialnya lagi, dari arah berlawanan ada truk yang melaju dengan kencang. Kejadian yang tiba-tiba membuat sopirnya tak mampu menghentikan laju kendaraan, dan tubuh emak-emak itu tertabrak sekaligus terlindas oleh truk. Si sopir langsung menepikan kendaraan, sedangkan emak-emak tadi tubuhnya tergeletak tak bergerak. Ada banyak darah yang tertumpah. Sesaat kemudian muncul sosok tinggi kekar berwarna hijau. Makhluk itu lalu memegang tangan kiri emak-emak tadi, kemudian menyeretnya menjauh dan menghilang. Burhan menyaksikan semua kejadian itu dengan jelas. Dia cuma kaget saat melihat kecelakaan barusan, tapi Burhan mengalami syok parah ketika makhluk berwarna hijau muncul. Dia masih terpana dengan mulut menganga, seolah-olah tak percaya tapi tak mampu berkata apa-apa. Pandangannya baru buyar saat orang-orang mulai berkerumun mendatangi lokasi, yang ternyata jasad itu masih tergeletak di sana. Orang-orang mengenalinya. Itu adalah Lek Narti, warga dari desa sebelah yang biasa jualan kebutuhan rumah tangga di desa Burhan. Kalau jasad Lek Narti masih ada, lalu yang diseret tadi jasadnya siapa? Mendadak tubuh Burhan terasa panas dingin. Dia lalu masuk ke kamar dan rebahan seharian. Dia masih bimbang dan belum berani bicara pada siapa-siapa. Baru selepas maghrib badan Burhan terasa baikan. Dia kemudian membuka konternya yang ada di halaman depan rumahnya. Sampai sekitar jam 10 malam, jalanan terlihat sudah lengang. Burhan memberanikan diri menatap lokasi kecelakaan tadi pagi. Seketika bulu kuduknya berdiri. Di otaknya muncul lagi sosok besar berwarna hijau yang sedang menyeret jasad Lek Narti. Gambaran visual itu terlihat jelas di pelupuk mata Burhan. Bagaimana tidak nampak dengan jelas? Pasalnya kemunculan makhluk itu bukan hanya 1-2 detik, tapi durasinya sekitar 15 detik. Rentang waktu yang sudah cukup untuk menyaksikan sesuatu secara seksama. Karena sudah tak kuat, Burhan langsung membalikkan badan menghadap dinding konter bagian dalam. Tapi dia juga tidak berniat untuk segera menutup konternya, karena biasanya masih ada beberapa orang yang datang saat menjelang tengah malam. Jadi Burhan memutuskan untuk tetap menunggu kedatangan pelanggan sambil merenungi keadaan. Lamunannya seketika buyar saat mendengar suara wanita dari arah depan konter. "Mas, beli pulsa." "Berapa, Bu?" jawab Burhan dengan gelagapan. "100, Mas. Nih uangnya," ucap wanita itu sambil mengelurkan uang 100 ribuan. Burhan bermaksud meraih uang itu. Gerakan tangannya berhenti saat dia melihat ada darah yang mengalir di tangan wanita itu. Sontak Burhan terkejut lalu mendongakkan kepalanya, menatap langsung ke wajah wanita itu, dan ternyata itu adalah Lek Narti dengan raut muka yang menyeramkan. Burhan langsung berteriak ketakutan. Orang tua dan adiknya langsung berhamburan keluar rumah. "Ada apa? Ada apa?" mereka bertanya dengan panik. Lek Narti, Lek Narti. Tadi dia menampakkan diri di sini." Burhan menjelaskan dengan terbata-bata. Sudah masuk," kata ayah Burhan sambil menutup pintu konter. Burhan pun menurut dan bergegas masuk ke dalam rumah. "Sholat isya dulu sebelum tidur,"
Ibu Burhan mencoba mengingatkan, dan Burhan pun menuruti saran dari ibunya. Tapi di malam itu Burhan menjadi paranoid. "Dek, sini, tidur sama kakak." Adik Burhan yang sebenarnya juga merasa ketakutan langsung mengiyakan ajakan kakaknya. Dan di malam itu mereka pun tidur bersama. Sekitar pukul 2 dini hari, Burhan bangun dengan nafas terengah-engah. Dia menoleh ke arah kiri. Dilihat adiknya masih tertidur dengan pulas. Burhan lalu merebahkan kembali tubuhnya. Tapi kali ini dia sulit untuk memejamkan mata. Masih terngiang-ngiang di benaknya akan mimpinya barusan, di mana dalam mimpi tadi Burhan melihat Leknarti dirantai tangan dan kakinya. Dia memohon sambil menangis, "Mas, tolong mas, saya mau pulang. Mas Burhan, tolong mas, tolong." Entah apa maksud dari mimpi itu, yang jelas Burhan menjadi resah dan gelisah. Keesokan paginya, Burhan menceritakan mimpinya semalam kepada orang tuanya. Ayah Burhan manggut-manggut mendengar cerita dari anaknya. Kemudian beliau berpesan agar Burhan jangan menceritakan mimpi itu pada orang lain, karena saat itu orang tua Burhan beranggapan jika Leknarti sedang mendapatkan siksa neraka. Daripada menyakiti keluarganya, mending mimpi itu didiamkan saja. Dan Burhan pun menuruti saran dari orang tuanya. Menjelang siang, Burhan membuka lagi konternya. Sebuah pekerjaan yang rutin dia lakukan selama setahun belakangan, tepatnya sejak dia lulus SMA. Di hari itu banyak orang sekitar yang datang membeli pulsa sambil menanyakan kejadian kemarin. Tapi Burhan cuma menjawab yang normal-normal saja. Dia sama sekali tak menceritakan makhluk kasat mata yang sudah menghantuinya, baik di alam mimpi maupun di alam nyata. Selepas maghrib, Burhan menghubungi temannya, "Nurdin, ayolah temani aku malam ini, nanti ku traktir," rengek Burhan kepada Nurdin lewat sambungan telepon. "Masa ya cuma ditraktir saja?" saut Burdin. "Lah emang kamu maunya apa? Ya kan bisa sambil main PS juga, nggak cuma ditraktir saja." Mendengar candaan dari temannya, rasa takut Burhan sedikit memudar. Alasan ini pula yang mendorong Burhan menghubungi Nurdin guna menemaninya. Dia memang yang paling pintar mencairkan suasana lewat candaannya. Sekitar pukul 8 malam, akhirnya Nurdin datang juga. Dia langsung masuk ke dalam konter menemani Burhan jualan sambil berbincang-bincang. Tak lupa Burhan langsung memesan makanan, minuman lengkap dengan rokoknya. Tapi Burhan masih menyimpan rapat keganjilan yang dia alami kemarin. Khawatirnya Nurdin menjadi takut lalu kembali pulang. Di malam itu Burhan lebih suka membahas topik-topik yang lain. Sampai pada jam 11 malam, saat jalanan sudah lengang, Burhan menutup konternya lalu memasukkan motor Nurdin ke dalam rumah. Kemudian Burhan kembali masuk konter dan menghitung uang hasil jualan. Sementara Nurdin dia rebahan di atas tikar sambil memainkan HP. Cukup lama mereka diam-diaman. 15 menit sudah tak ada percakapan di antara keduanya. Nurdin kemudian melirik ke arah temannya. Sekilas terlihat kalau Burhan masih menghitung uang. Nurdin langsung mengarahkan pandangannya kembali ke layar HP. Tapi kali ini Nurdin merasa heran, karena terlalu lama waktu yang dibuang untuk menghitung uang. Nurdin lalu melihat lagi ke arah temannya, kali ini dengan membalikkan seluruh badannya. Dilihatnya Burhan duduk menunduk sambil memegang uang. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata Burhan tidak sedang menghitung uang, tapi memutar-mutarnya saja. Jadi uang yang paling atas diambil lalu ditaruh di bawah. Begitu terus, muter-muter gak ada habisnya.
Dan yang lebih mengherankan, dari tadi yang gerak cuma pergelangan tangan saja, sedangkan anggota tubuh yang lain terlihat kaku. Nurdin lalu mencoba menyapa Burhan dengan membicarakan sesuatu, tapi sama sekali tak ada jawaban. Merasa temannya ketiduran, Nurdin bergegas berdiri kemudian menepuk-nepuk pundak Burhan. Tiba-tiba Burhan menangis sambil berkata, "Aku mau pulang. Tolong, aku mau pulang." Tapi yang keluar dari mulut Burhan adalah suara wanita. Saat itu Nurdin belum ngeh dengan suara temannya. Kemudian dia berkata, "Pulang? Pulang kemana? Ini kan sudah di rumah. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang." Burhan masih saja merengek dengan suara wanitanya. Tapi kali ini Nurdin sadar dengan perubahan suara temannya. Yakin ada yang tak beres, Nurdin langsung berteriak memanggil ayah Burhan. Dengan tergopoh-gopoh, kedua orang tua serta adik Burhan langsung masuk ke dalam konter. Panik tentunya melihat kondisi Burhan yang seperti orang linglung. Tanpa bertanya, ayah Burhan memegangi wajah anaknya. "Loh, kesurupan iki. Bu, panggil Mbah Yai, Bu. Buruan, Bu, panggilin Mbah Yai, Bu." Ibu Burhan langsung bergegas menuju rumah Mbah Yai yang lokasinya memang tidak jauh dari situ. Sementara itu, urat kaki Burhan ditekan dengan kuat oleh ayahnya. Seketika tubuh Burhan menggeliat seperti orang kesakitan. Tapi anehnya yang keluar dari mulutnya bukan jerit kesakitan, namun masih kalimat sama yang terus diulang-ulang. "Aku mau pulang. Tolong, aku mau pulang." Pulang kemana? Mau apa? Tiba-tiba Mbah Yai muncul dan langsung menjawab rintihan Burhan. "Mau ketemu anak-anakku, mereka pasti lapar. Tapi tempatmu sudah bukan di sini, kau harus kembali." "Aku gak mau kembali. Kenapa mereka jahat sama aku? Salahku apa? Aku cuma ingin cari nafkah buat anak-anakku." Terasa miris memang mendapati kenyataan seorang emak-emak yang tengah berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, tapi malah dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Dunia terasa tidak adil, tapi memang itulah yang terjadi. Arwah Lek Narti harus kembali, sebab jika tidak justru akan membahayakan nyawa Burhan. Dengan berat hati, Mbah Yai melakukan beberapa ritual guna mengembalikan arwah Lek Narti. Di tengah alunan doa yang menggema, terlihat ada bayangan hitam yang keluar dari tubuh Burhan. Bayangan itu lalu melayang dan menghilang dengan diiringi suara jeritan yang memilukan. Meski merasa kasihan, tapi hal itu sudah semestinya dilakukan karena Lek Narti terlanjur dijadikan tumbal pesugihan. Saat ini yang masih bisa dilakukan adalah melindungi anak-anak Lek Narti agar tidak dijadikan target tumbal pesugihan, serta membantunya bertahan dari beratnya tekanan perekonomian. Begitu pesan Mbah Yai kepada keluarga Burhan.